Sekarang tergantung kita mau mencari atau tidak, mau berusaha atau tidak, mau menjadi partner diskusi yang nyaman bagi suami atau tidak, atau hanya mau mengatakan terserah papa, mama ikut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat melayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana support atau dukungan yang bisa diberikan oleh seorang istri untuk melahirkan suami yang hebat. Kebetulan kemarin saya diundang sebagai pembicara pada kegiatan Dharma Wanita di salah satu kota, yang dihadiri oleh Ketua Dharma Wanitanya sekaligus Ibu Sekda, pengurus Dharma Wanita di kota, kemudian di kecamatan, baik secara langsung dan virtual. Temanya penguatan soft skill dalam pengembangan leadership bagi pengurus Dharma Wanita. Nah, salah satu poinnya adalah dukungan kepada suami. Perlu kita ketahui bersama, tugas Dharma Wanita itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah mendukung program-program yang menjadi program pemerintah setempat. Yang kedua adalah memberikan dukungan support kepada suami sehingga mampu bekerja dengan baik. Dan yang ketiga, memberikan support dan dukungan kepada anak. Nah, ini kita masuk di poin yang kedua, support kepada suami. Kita sering mendengar di balik suami yang hebat, di situ ada istri yang hebat juga. Nah, inilah konteksnya, bagaimana menjadi seorang istri yang hebat sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal kepada suaminya sehingga mampu menjadi suami yang hebat. Sahabat sekalian, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri untuk melahirkan suami yang hebat? Yang pertama yang harus diketahui adalah seorang istri harus memahami apa yang menjadi impian suaminya, baik dalam dunia kerja ataupun impian terhadap istrinya itu sendiri. Kita tidak bahas dunia kerja, yang kita bahas adalah impian yang diharapkan oleh seorang suami terhadap istrinya. Apa sih yang harus dilakukan seorang istri yang diimpi-impikan oleh seorang suami? Nah, setelah impian itu diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan impian itu, atau boleh dikatakan mengabulkan impian-impian tersebut. Dalam mengabulkan impian-impian tersebut tentunya banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang istri untuk menghebatkan suaminya ini. Yang pertama yang harus dan sangat penting ini adalah menyetarakan posisi antara suami dan istrinya ini. Si istri harus mampu menjadi penyeimbang bagi suaminya, khususnya dalam hal komunikasi. Tentunya seorang suami sangat membutuhkan partner untuk berdiskusi, untuk berkeluh kesah, dan tempatnya itu adalah istri. Istri harus mampu mengimbangi hal tersebut. Istri harus bisa memberikan jawaban-jawaban yang bisa memuaskan, yang sehingga bisa jadi inspirasi bagi suami untuk mengatasi atau menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya. Bagaimana caranya? Tentu sekarang kan kita sudah sangat mengetahui, di era sekarang ini kita sudah mengenal yang namanya media sosial yang begitu luar biasa dampaknya kepada keluarga. Istri harus memanfaatkan media sosial ini, khususnya YouTube dan TikTok. Kalau kita mau, apapun yang akan kita cari ada semuanya di YouTube ataupun di TikTok, khususnya YouTube, TikTok, dan Google. Tinggal searching. Makanya tadi dikatakan kita harus memahami apa yang menjadi impian suami, sehingga kita bisa memprediksi, oh nanti kemungkinan dia akan membahas ini, nanti dia ingin tahu tentang ini. Nah, kita sudah bekali diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi-diskusi yang akan disampaikan, sehingga terjadi TikTok, menyambung pembicaraan. Jangan sampai suaminya bertanya, "Mah, gimana ini mah gini. Ya, kalau mama terserah, gimana baiknya papa aja." Atau, ya terserah papa aja pak. Atau, mama ngikut aja. Lah, bagaimana suami mau dapat dukungan jika sang istri hanya mengatakan terserah papa aja?
Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya akan mencari tempat curhat di tempat lainnya. Oke, kalau teman curhatnya juga laki-laki, kalau teman curhatnya perempuan, dan perempuan itu bisa memberikan apa yang diharapkan oleh sang suami tadi. Akhirnya di saat dia bermasalah atau ingin berdiskusi, tempat yang dicarinya bukan istri, tetapi adalah orang yang dianggap mampu untuk diajak berdiskusi tadi. Lama-lama ini akan menjadi nyaman dan istri menjadi orang yang terlupakan. Oleh karena itu, istri harus mengetahui banyak hal yang terkait dengan impian suaminya. Kemudian perdalam itu di YouTube, di Google, di TikTok, searching. Cari tahu, semua tutorial ada di situ. Semua pengetahuan ada di situ. Sekarang tergantung kita mau mencari atau tidak, mau berusaha atau tidak, mau menjadi partner diskusi yang nyaman bagi suami atau tidak, atau hanya mau mengatakan terserah papa, mama ikut aja. Kalau ini terjadi, kita tidak akan mampu melahirkan suami-suami yang hebat berkat dukungan dari si istri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah memberi perhatian kepada kebutuhan sang suami. Baik itu makan minum, bangun tidur, mungkin disiapkan kopi, teh, ataupun apapun kesukaannya, mungkin susu, dan lain sebagainya. Jangan biasakan pembantu. Ya mungkin bagi sebagian orang tidak masalah, tapi menurut hemat saya, perhatian ini akan sangat lebih bagus dilakukan oleh seorang istri. Dalam konteks lain yang lebih besar, saya katakan dia akan bergantung kepada istri. Di saat istri tidak menyiapkan itu, dia akan merasa kehilangan. Kemudian misalnya pakaiannya, siapkan pakaiannya. Biasakan sebagai seorang istri kita sudah menyiapkan pakaian yang akan dipakai suami setelah mandi tersedia. Jangan biarkan suami mencari pakaian itu sendiri. Hal ini akan berdampak bahwa suami akan merasa tidak mendapatkan support atau istri, atau merasa dibiarkan oleh istri, atau membiarkan suami menjadi suami yang mandiri. Ya, sulit? Ya, kembali kepada diri kita sendiri. Kalau menurut kita sulit, dia akan menjadi sulit. Tapi kalau menurut kita itu mudah, maka ini akan menjadi sangat mudah. Jika kita menikmatinya, maka kita akan enjoy dalam prosesnya. Tetapi kalau kita ada resisten dalam hati, maka kita tidak akan pernah enjoy dalam melaksanakan hal tersebut. Perhatian istri terhadap kebutuhan suami yang lainnya adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah seks. Bagi suami, seks itu adalah kebutuhan. Ya, mungkin dari sebagian orang akan mengatakan tidak, ya, tapi secara umum seks itu adalah kebutuhan suami. Oleh karena itu, istri harus mampu mengikuti impian suami tersebut agar dia menjadi suami yang hebat. Kemudian permasalahan lainnya adalah bagaimana menyeimbangkan dalam berpakaian. Ya tentunya jika suami memang hebat, ya mau tidak mau kita harus menginvestasikan untuk membeli pakaian-pakaian yang sesuai dengan aktivitas suami. Ini mau tidak mau. Tidak harus mewah, tetapi rapi, bagus, tertata dengan baik, dan kalau bisa fashionable. Ini bukan suatu hal yang mustahil, bisa dilaksanakan dan sangat bisa dilaksanakan. Jadi para sahabat sekalian, untuk menghebatkan suami, saya ulangi lagi, cari tahulah apa impiannya, baik di dunia kerja ataupun dalam kehidupannya sehari-hari terhadap istrinya. Kemudian jika itu sudah dipahami, maka upaya kita untuk menghebatkan yang suami adalah dengan menyetarakan kemampuan kita khususnya dalam berkomunikasi. Galilah hal-hal yang dari impian suami itu, pengetahuan tentang hal tersebut, supaya kita bisa mensupport suaminya dan kita menjadi mitra penting bagi dia dalam berkomunikasi. Ciptakan kondisi sampai dia kehilangan kalau dia tidak berkomunikasi dengan kita untuk mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Yang kedua, perhatikan kebutuhan suami, penuhi kebutuhan dia tersebut, baik dalam makan minum, seks, dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan cara berpakaian Anda, sesuaikan dengan posisi suami Anda saat ini dan harapan. Para sahabat sekalian, ini tentunya perlu upaya agar hal itu bisa tercapai, dan saya yakin kita semua akan mampu melaksanakannya jika kita punya niat untuk
mensupport suami kita yang menjadi suami yang hebat. Jika suami Anda hebat, maka yang akan menikmati kehebatan itu adalah Anda sendiri. Terima kasih. Salam sukses sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.